Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alisa Maulidita, mahasiswi Teknik Geologi 2018 Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah mitigasi bencana geologi. Baiklah, memasuki pada poin pertama, pertanyaan ujian tengah semester, yaitu jelaskan kondisi kependudukan di daerah pemetaan Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih daerah pemetaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan data yang saya himpun dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Oku Selatan itu memiliki 348.574 jiwa, terdiri dari 182.924 jiwa penduduk laki-laki dan 165.650 jiwa penduduk perempuan. Penduduk di Kabupaten Oku Selatan itu tersebar pada 19 kecamatan. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di sebelah kiri, itu terdapat 19 kecamatan yang ada di Oku Selatan. Namun harus diketahui, hampir seperempat penduduk Kabupaten Oku Selatan itu hanya terkonsentrasi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara II dan Kecamatan Buai Remaca. Nah, kepadatan penduduk di Kabupaten Oku Selatan pada tahun 2016 ini mencapai 63,45 jiwa per kilometer persegi dengan rata-rata jumlah penduduk rumah tangganya adalah 4 orang. Kepadatan penduduk di 19 kecamatan ini cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Muara II, sedangkan kepadatan terendah itu berada di Kecamatan Sungai Are. Selain itu, pada tabel itu juga kita bisa melihat adanya laju pertumbuhan penduduk yang dihitung per tahun. Pada tahun 2010 hingga 2016 itu bisa kita lihat pertumbuhan penduduknya mencapai 1,78%. Nah, berikut ini merupakan diagram statistik yang menunjukkan jumlah penduduk Oku Selatan dari tahun 2010 hingga 2016. Data yang didapatkan itu bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pada bagian dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu terus terjadi peningkatan penduduk. Namun pada tahun 2014 ke 2015 itu terjadi penurunan penduduk, namun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya memasuki pada pointer kedua, soal ujian tengah semester, yaitu jelaskan kondisi geomorfologi di daerah pemetaan Anda. Jadi daerah teletian ini terletak pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tepatnya itu di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung. Secara geografis, kabupaten ini berada di antara 103 derajat 22 menit hingga 104 derajat 21 menit bujur timur dan 4 derajat 14 menit hingga 4 derajat 55 menit lintang selatan, dengan luas wilayahnya itu 549.394 hektar. Nah, untuk mengidentifikasi dan menganalisa kondisi geomorfologi pada daerah telitian itu saya menggunakan dua peta. Yang pertama ada peta kemiringan lereng yang saya buat sendiri, dan yang kedua itu ada peta administrasi yang saya dapat dari website Oku Selatan. Jadi pada slide bagian kiri itu dapat kita lihat terdapat peta kemiringan lereng daerah Oku Selatan. Dilansir dari website BNPB, daerah Sipatuhu II itu memiliki kemiringan lereng termasuk ke dalam klasifikasi curam hingga sangat curam, yang bernilai sekitar lebih dari 25%. Daerah telitian itu terletak di ketinggian 450 hingga 750 mdpl. Berdasarkan data geometri dan nilai elevasinya, morfologi pada daerah ini masuk ke dalam klasifikasi perbukitan curam menurut klasifikasi Widyatmanti pada tahun 2016. Daerah Sipatuhu II ini memiliki tingkat kelerengan yang bervariasi mulai dari datar atau sangat datar yang bernilai 0 sampai 2% hingga lereng sangat curam yang bernilai 56 hingga 140%. Sedangkan pada slide bagian kanan
dapat kita lihat terdapat peta administrasi yang di dalamnya itu menunjukkan daerah aliran sungai di Oku Selatan. Nah, garis biru pada peta itu menunjukkan adanya sungai besar bukan berupa sungai musiman. Bisa kita lihat di sini banyak terdapat sungai-sungai yang menjadi daerah aliran pada daerah Oku Selatan ini. Setelah membahas mengenai kondisi geomorfologi pada daerah Oku Selatan, maka kita akan beralih untuk membahas kondisi kebencanaan pada daerah Oku Selatan. Data mengenai kondisi kebencanaan itu saya lansir dari Inaris dan juga dari data bencana Indonesia. Pada bagian bawah itu terdapat data yang saya ambil dari Inaris. Diketahui bahwa Kabupaten Oku Selatan itu memiliki kerentanan terhadap banjir yang tergolong sedang hingga tinggi. Daerah Kabupaten Komering Ulu Selatan itu memiliki potensi luas bahaya banjir sebesar 76.298 hektar dan termasuk ke dalam golongan kelas tinggi. Nah, itu bisa dibuktikan pada gambar yang di atas itu terdapat diagram di mana diagram itu memperlihatkan data 10 tahun terakhir daerah Ogan Komering Ulu Selatan itu telah mengalami bencana banjir sebanyak 25 kali. Nah, berikut ini merupakan data lain yang mendukung bahwa Oku Selatan itu rentan terhadap potensi bencana banjir. Perlu diketahui bahwa Ogan Komering Ulu Selatan itu memiliki setidaknya ada 21 sungai yang menjadi aliran air pada daerah ini. Apabila dilansir dari Badan Pusat Statistik Oku Selatan dalam angka 2017, itu dapat kita lihat 15 sungai utama yang terdapat pada Oku Selatan, beserta dengan ukuran panjang dalam satuan kilometernya. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Selabung dan Sungai Saka yang bermuara ke Sungai Komering. Sungai Selabung itu memiliki hulu Danau Ranau, sedangkan Sungai Saka mempunyai hulu di daerah Pisam Tinggi. Di kabupaten ini juga terdapat beberapa air terjun serta danau. Danau yang terbesar adalah Danau Ranau yang terletak di Kecamatan Banding Agung. Nah, selain dari keterdapatan sungai yang lumayan banyak, di daerah Oku Selatan ini juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan daerah ini rentan terhadap bencana banjir. Berdasarkan data curah hujan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, curah hujan tertinggi itu terjadi pada bulan November, yang memiliki tingkat kecurahan 623 mm persegi. Diikuti tertinggi kedua terjadi pada bulan Maret dan tertinggi ketiga itu terjadi pada bulan Oktober. Bencana banjir yang kerap terjadi di daerah Oku Selatan itu biasanya dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi, hingga sungai besar yang ada di daerah ini meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Berdasarkan kajian kerentanan bencana banjir yang dianalisis pada tahun 2015, daerah Oku Selatan termasuk dalam kerentanan tinggi dengan jumlah penduduk terpapar 165.153. Apabila kita lihat pada data kependudukan di slide pertama tadi, itu penduduk terpapar bisa mencapai hampir setengahnya. Nah, namun ditinjau dari kerentanannya, potensi kerugian bencana banjir daerah ini termasuk ke dalam kelas rendah dengan kerugian fisik sebesar 123,78 miliar rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 6,4 miliar rupiah. Setelah melihat data-data yang mendukung bahwa daerah Oku Selatan rentan terhadap bencana banjir, maka selanjutnya yang dilakukan adalah upaya mitigasi untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan dari bencana banjir. Nah, upaya mitigasinya ini dilakukan secara integratif di daerah hulu dan hilir.
Pada daerah hulu, itu dilakukan dengan konservasi tanah dan air. Selanjutnya, itu digunakan penggunaan vegetasi permanen pada sistem lahan dengan kelerengan yang mencapai lebih dari 25%, termasuk dalam klasifikasi perbukitan dan pegunungan. Selanjutnya, itu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan pada daerah hilir itu dapat kita lakukan kegiatan mitigasinya berupa peningkatan kapasitas saluran drainase, pembuatan tanggul-tanggul, dan tidak melakukan pengurungan terhadap daerah alamiah tampungan air banjir. Pada bagian akhir dari ujian tengah semester ini, maka kita akan membahas mengenai asuransi kebencanaan. Di mana asuransi kebencanaan itu merupakan upaya peningkatan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan bencana, meningkatkan pembiayaan untuk transfer resiko dan mengurangi kerugian ekonomi fisik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, termasuk membangun infrastruktur yang berkualitas dan tahan terhadap bencana. Secara umum, strategi asuransi kebencanaan itu dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama, ada kelompok pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, Polling Fund, dan pinjaman konfidensi. Sedangkan yang kedua itu adalah skema pemindahan atau transfer risiko kerugian kepada pihak lain melalui asuransi. Strategi ini juga mengakomodasi pembiayaan berupa bantuan dari luar pemerintah, khususnya ketika terjadi bencana dengan skala yang sangat besar atau resiko residual. Maka dari itu, untuk mengurangi pengeluaran pemerintah pada saat terjadi bencana yang akan terjadi sewaktu-waktu, maka disarankan masyarakat untuk menggunakan asuransi kebencanaan, khususnya untuk aset dan harta benda yang mereka miliki. Nah, jadi pada kasus kali ini saya mencontohkan sebuah rumah yang terletak pada daerah Kelitian. Jadi, berdasarkan hasil analisa data kebencanaan, kan daerah ini termasuk daerah yang rentan terhadap bencana banjir. Apabila penghuni rumah ini ingin menyewa jasa asuransi rumah untuk melindungi aset rumahnya terhadap bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi, maka berapa besaran yang harus dikeluarkan oleh penghuni rumah untuk membayar premi asuransi? Nah, diketahui bahwa rumah penghuni ini memiliki besaran atau senilai 500 juta. Maka, untuk menghitung premi itu harus diketahui dulu rate-nya. Jadi saya di sini mengambil salah satu yang saya temukan di internet itu menjelaskan bahwa rate dari premi asuransi terhadap bencana banjir itu sebesar 0,138%. Sehingga saya mengambil itu sebagai contoh. Di sini nilai rumah diketahui sebesar 500 juta dengan rate 0,138%. Maka untuk menghitung premi asuransi itu dengan rumus nilai rumah dikalikan dengan rate. Di 500 juta itu dikalikan dengan 0,138%. Jadi dapatlah besaran senilai 690.000. Maka besar nilai premi yang harus dibayarkan setiap bulan itu memiliki besaran sebesar 690.000. Baiklah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada ujian tengah semester mitigasi bencana geologi pada kali ini. Apabila ada kurang-kurang dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.